kan. Mereka tetap manusia ya, mereka punya pemikiran. Tapi menurut gue memang lebih sensitif. Sampai titik di mana gue disantet sama teman konten gue sendiri. Hah? Disantet? Iya. Teman konten lo sendiri? Maksudnya teman konten? Bener, jadi gini, gue habis konten nih, ya kan, tiba-tiba dia bawa. Ini wangi-wanginya kan udah bau-bau teh keraton. Ya kan? Karena Sudah ada yang hadir. sudah ada yang malam hari. hadir. Untuk Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Kita di Ngondek, Bo. Woi, bukan. Ngobrol dengan Paduka, Bo. Iya. Ya keren banget. Ngandek dong. Ngondek dong. Ngandek dong. Iya. Kita mau cerita. Kita mau cerita di mana kita kehadiran seseorang yang memang, wah udahlah. Udah. Tahu Ini mah ini Lihat mukanya aja iya, udah tahu. studio baru. Mm-mm. Tiba-tiba dia nongol. Itu. Ya kan? Mm-mm. Tarik todong. Dia bedakan. Jadi mau cari dong. Ya ampun. Acak dikit, Bo. Tadi nomor berapa, warna apa? Shape-nya ivory ya. Maksudnya Ivory. Dia kulitnya soalnya bagus, Betul. ya kan? Udah gitu masih muda. Kita- Nah kalau kita tarik sini ngikut, tarik sana ngikut. Berabe kita. Bo. Bo. Terima kasih ya udah Luar perawanin biasa. studio baru. Yoi. Wih, keren loh. Selamat dulu untuk Himatan, Wah, untuk terima studio kasih. barunya. Terima Sukses kasih. terus. Semoga dengan studio baru, semangat baru, Amin. dan pastinya juga cuan-cuan yang baru. Amin. 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 Yuk, acara udah. Ya, Kita ketemu makasih besok ya. Bo lagi ya. Sama Thank you, Bo. kamsia. Bener, kurang dupa ya kita ya. Iya, bener. Ini dupa-dupa. Tapi gini, gue tuh sengaja ya. Hmm. Tadi tuh kepikir aja tuh kelewat. Gak enak kalau nih orang gak diajak Kalau dia ngobrol. cuma duduk doang. duduk doang gitu Bener. kan. Itu onde-onde udah habis. Wah, 12 udah habis sama dia sendiri. Gila, kelar. Ya kan? Gue undang deh, gue pengen tahu. Oke gini, langsung aja deh Bu. Hmm. Dirimu tuh punya konten yang ngobrol sama indigo. Anak-anak indigo. Anak-anak indigo. Para indigo. Iya. Hmm. How do you feel sih exactly ketika ngobrol sama mereka? Sebenarnya gini sih, kita balik dulu ke sejarah lah. Mm-mm. Ya kan? Sejarahnya adalah tiba-tiba gue ditodong nih konten sebenarnya. Tapi karena Kejebak konsepnya ya? ngobrol aja, oke, it's Oke. fine. Tapi balik lagi sih, gue kan konten horor ini kan sebenarnya dari tahun 2018 san sebenarnya ya horor. Di situ kan sebelumnya kontennya jauh lah, beda lah. Maksudnya nggak ada mistis-mistisnya sama sekali. Nah, tapi disitulah gue bergonta-ganti atau banyak banget kenalan indigo-indigo lah. Ataupun bisa dibilang ya orang-orang yang memiliki kemampuan lebih lah, Iya. gitu kan lah ya. Di situ gue ngambil sebuah kesimpulan bahwa mereka memang adalah dari segi karakteristik ya, mereka adalah orang-orang yang unik juga gitu loh. Mereka tidak bisa disamakan dengan mungkin orang-orang kayak lu berdua lah, kita lah orang normal yang istilahnya tidak punya kemampuan atau apalah. Kayak ya masih bisa ditebak lah. Iya Gitu. benar. Iya, benar. Kadang-kadang mereka ini memang susah untuk ditebak dan menurut gue butuh perlakuan khusus sih. Dalam perlakuan khusus adalah bukan maksudnya gimana-gimana ya, mungkin lebih ke arah menjaga attitude, menjaga hati mereka iya. gitu kan, nggak sembarangan atau kayak gimana. Moody soalnya mereka ya. Moody, dan gue nggak tahu apakah karena mereka bisa menebak karakter kita gitu kan, ataupun Oh, dia iya? bisa. Karena gini, mereka punya pasti, basically mereka bisa baca karakter orang. Benar. Basically, walaupun Benar. mungkin belum sedalam-dalamnya. Iya, Tapi benar. bisa ngeliat, oh Bo orangnya begini, Bo orangnya begini, Mas Arsya orangnya gini, Mas Fu orangnya gini. Pasti gitu dong. Dia punya ekspektasi ke kita. Ketika ya mungkin kayak gimana, dia akhirnya udah duluan start memulai sikap. Betul. Nah dari situ ya kita Oke, paham gua. don't too much expectation atau kayak gimana lebih lah. Intinya senormalnya aja dan jangan ngejudging lah. Karena gue memang dari basically ketemu mereka, gue menghormati setiap sudut pandang mereka. Betul. Ya menghormati setiap ya cara mereka gitu loh. Gue nggak langsung judging. Halu lu gitu kan. Gimana? Walaupun kita punya penilaian sendiri, ya udah di belakang aja. Tapi deep down lo pernah nggak sih bahwa enggak lah. Sering. Feeling lo ya. Feeling lu tuh Guts gitu, feeling. guts lu tuh gitu. Sering. Sering banget ya. Pasti gue punya. They know that. I think yes. Oke, Beberapa ya. Beberapa pasti ngebaca. Tapi gue tetap nggak mau ngejudge mereka secara langsung. Gue diem aja gitu kan. Oke, gue respect, intinya gue respect. Percaya nggak percaya itu urusan di belakang. Karena kita kan bermain dengan dunia yang bisa dibilang nggak bisa Ya cuma mereka doang yang tahu. iya, sebenarnya. ditebalkan dengan sains gitu loh. Benar. Mungkin bisa ditebalin dikit tapi nggak 100%. Ya kan? Dan kita orang-orang yang mungkin agak logis gitu kan. Ya udah, gue hormatin sudut pandang lo, tapi
jangan memaksakan sudut pandang lu ke gue juga, Iya, gitu kan. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak juga. Benar. Dan mereka kadang-kadang gue nemu beberapa yang kecemburuannya juga tinggi, gitu. Oh. Kecemburuannya tinggi karena misalkan gue konten sama A, ya kan, gue konten sama B, ya Lu kan. sekarang ngobrol sama dia nih. Itu dia, sensitivitas mereka tuh berbeda kalau kata gue. Mereka punya sensitivitas lebih lah, yang dan kadang-kadang suzon. Nah itu maksud gua mau ngomong tadi Anjir. suzon, jadinya suzon sama baperan. Nah itu dia. Kadang-kadang gitu. By the way nih, dari sekian banyak anak indigo yang ketemu sama lu, berapa dari mereka yang ngebacain lu langsung? Rata-rata gue tembak langsung, bacain gue dong. Oh, lu yang malah nantangin. Karena gue kepo, basically balik lagi sih, kenapa gue masuk ke dunia horor-hororan, karena gue dari kuliah itu emang suka yang namanya hobi baca tarot, gitu kan. Kita anak muda mungkin di umur-umuran gue itu tuh kayak, apa ya, kita kadang-kadang krisis identitas, terus mungkin ada tuh yang fasenya apa tuh, Gue mau ngapain ya, ntar gue ngapain nih, gitu. gue kedepannya mau jadi apa ya, gitu kan, gue cocoknya apa ya. Nah disitulah gue udah mulai yang namanya kepo dengan dunia supernatural. Padahal gue penakut, sumpah penakut banget. Tapi kalau tarot kan sebenarnya nggak ada Ya, itu- satu ketakutan yang gimana-gimana dong. iya sih. Itu kan kalau tarot kan reflektif ya sebenarnya, reflektif ke kitanya itu dari medianya itu adalah itu. Betul. Gitu. kartu. Sampai titik di mana dulu gue putus tahun 2013, gue sampai kemana-mana. Dukun iya, dukun putih, Pak Haji, orang pinter, segala macem gue udah ikutin. Dukun putih sama Pak Haji itu beda ya? Ya dukun putih itu dalam artian adalah, gini, Bagian ada gue lagi. tanya. Dukun putih itu maksud gue adalah lebih ke arah dia mengatasnamakan agama dengan keilmuannya mereka. Tapi karena gue sekarang udah tahu soal dunia supernatural, halah, sesat-sesat juga lu. Gitu loh bahasanya, paham gak sih? Adalah kita tahu lah beberapa, gitu kan. Gue nggak mau detailin karena Nggak usah. gue takut mengkotak-kotakan. Iya, gitu. iya. Intinya kita paham lah, ini mah sesat, ini mah lu bawa-bawa nama agama, tapi gue tahu apa yang lu lakuin Ujung-ujungnya gitu. apa gitu ya. Tapi terus dulu pengalaman lah. Terus nyambung nih sama pertanyaan yang harusnya tadi tuh. Lu bahkan malah meminta gitu ya. Bacain gua dong. Oke. Udah lebih dari 10 indigo yang lu kenal? Lebih. Oke. kayaknya. Dari 10 itu berapa yang sama? Kalau basically sih sifat dasar ya. Ya kan gue yang kayak gimana hampir benar sih. Hampir 90% lah. 80-90%. Tapi kan detail-detailnya lagi agak yang berbeda. Ada yang kayak beda-beda gimana. lihatnya. Apalagi kalau udah ngomongin future gitu kan. Wah, Bo, lu orangnya gini, Bo, lu ini gini. Mereka boleh sebenarnya ngomong ke seperti itu sih, enggak sih? Enggak Gue kan? nggak tahu, gue ini antara takut kepedean atau apa ya. Banyak yang bilang, Bo, lu tuh bawa hoki loh, Bo, gitu kan. Lu tuh bakal jadi orang, gue lihat lu bakal jadi orang gini kan. Lu ngebawa hoki sesuatu kalau lu ngejalanin project gitu kan. Tapi ya banyak lah rata-rata, tapi nggak hampir 90% ya. Karena gue jarang juga nanya yang, gue future-nya gimana sih? Atau nggak, gue cocok nggak sih di bidang gue gitu kan. Di dunia per-YouTubean gitu kan atau apa. Ya rata-rata bilang gue head aja, Bo. Mungkin gue lihat ada jalan lu lah atau apa gitu. Itu tadi maksudnya curiosity gue tuh nanya, mereka boleh ya untuk menyampaikan future orang? Ada yang mereka nggak mau, ada yang mau. Tapi gue juga curiosity gue nggak jadiin keyakinan banget ya. Iya, Gitu kan. betul. Karena gue udah punya paham sendiri soal future. Mungkin orang bisa baca future kita, tapi menurut gue yang menentukan future kita tuh sebenarnya diri kita sendiri. Contohnya, Tuh. Mas Fu, wah lu bakal jadi orang miskin, lu nggak bakal sukses gitu kan. Ini banyak kejadian. Banyak orang-orang yang cerita ke gue, wah banyak yang narot atau apa, garis tangan segala macam, banyak bilang gue nggak bisa jadi. Tapi tau gak, dia bisa jadi sukses sekarang. Dia ngebuktiin langsung ke paranormalnya, nih gue jadi. Dia bener didatengin, gitu kan istilahnya. Karena menurut gue balik lagi, future itu kan sebuah cabang. Apalagi tarot, prediction. Tinggal kita manusianya gimana untuk mengambil take action. Kita punya free will. Benar. Nah, Tuhan menurut gue sudah menyiapkan takdir kita. Kalau takdir lo emang ternyata nggak mau ke A, lo ada takdir C nih, atau B, atau Z. Betul. Tergantung kita. Kita milih sebenarnya. Betul. Kita diminta untuk memilih sebenarnya. Kalau kita menjadi orang yang baik, kita akan ke takdir A. Kalau kita menjadi orang jahat, kita akan ke takdir Z. Gitu. Menurut gue sih gitu aja sih. Simple. Sebenarnya simple bener pemikirannya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, manusia lakukan, itu setelah kita doa, setelah kita menjalani, setelah kita usaha, ada sedikit banyak semesta yang ngebantu juga. Benar, Gitu. benar sih. Sama satu hal sebenarnya. Ini sambil kita diskusi juga ya. Kadang-kadang kita tuh kan masalah tadi yang lu bilang, yang menarik di rombongan lo adalah percaya ataupun nggak percaya, sebenarnya itu urusan lo di belakang. Ya, percaya nggak percaya program. Bagaimana Anda menyikapi? Menyikapinya. Benar juga. Iya kan? Betul. Iya, benar. Nah, cuman maksudnya gini, dari tarot gitu ya, dari pendulum, dari apalah gitu ya, gue nggak tahu ya medianya ya. Cuman kita tuh sebenarnya bahasa lu tadi free will itu untuk
kayak gue nggak mau ngikutin yang ini deh. Gue kayaknya ngikutin yang ini deh gitu. Walaupun sebenarnya ini tuh sebenarnya jadi nggak nyambung keduanya hal ini. Nah, itulah yang mungkin lo menggarisbawahi bahwasannya free will itu di situ kan. Sebenarnya kan begitu kan. Ya Betul. mau kita aja mau nurutin enggak. Ini pemahaman gue tapi ya. Hah. Apa sih yang membedakan kita manusia dengan yang lain? Dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain? Menurut gue adalah salah satunya adalah kehendak bebas kita, free will. Iya, free will. Itu sih yang menurut gue yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain. Binatang lah, anggaplah misalkan. Atau tumbuhan. Mereka bukan punya free will menurut gue. Tapi mereka memiliki sebuah yang namanya insting. Iya. Ya, beda kan? Iya, Nah, betul. mereka hidup tuh pakai insting menurut gua. Kalau kita manusia ada yang namanya insting juga, tapi tetap insting kita mau dipakai apa enggak? Ada free will kita. Ada free will lagi kita. Nah, ya, benar-benar. itulah yang membuat gua, wah manusia ini berbeda ini nih. Ini udah kerana spiritual nih jatuhnya, bukan supernatural. Iya. Tapi anehnya, semakin lu mendalami supernatural, semakin lu menurut gua ya bisa memahami namanya spiritual lebih dekat. Betul. Lu percaya setan masa nggak percaya Tuhan? Setuju. Iya nggak sih? Setuju, Lu setuju. banyak orang-orang di luar sana lebih percaya dukun ketimbang agamanya mereka, Iya, gitu kan? Karena mereka mau jalan pintas. Iya. Tapi dengan kita semakin mendalami sebenarnya atau mengetahui gitu kan, seharusnya kita malah makin dekat dengan keilmuan spiritual itu. Nah, Tapi memang ini juga nih, sorry gue potong. Tadi dia bilang soal supranatural dan spiritual. Pada saat kita menjalankan spiritual kita dengan baik dan benar, kita semakin dekat sebenarnya sama supranatural. sama satu lagi, kalau gue sebenarnya terbalik. Kalau ketika kita percaya sama supernatural dan itu kejadian. Misalnya contoh gitu ya, kalau orang yang tadi dibilangin tuh, udahlah percuma, lu miskin, ya udahlah, gue berarti miskin lah, berarti gue nggak mau, gue nggak akan mau berusaha deh, ya udah deh. Berarti kan Karena kita percaya bahwasannya yang diomongin itu, ya gue akan jadi miskin. Ataupun kebalikannya, wah gila lu bakal jadi orang hebat, Bo lu bakal jadi, atau Mas Bo akan jadi orang sukses gitu kan. Karena lu percaya itu lu diem doang, lu cuma nunggu bola. karena lo ntar gua dibilang juga- lo mau sukses. Iya, ntar gua juga Ingat jadi sukses. rezeki itu tuh Iya, benar. didapatkan dari apa? Usaha, doa, usaha dan juga opportunity. Opportunity itu tidak akan muncul ketika tidak adanya usaha. Gitu. Oh, ini benar. Ini ceritanya. Nah, ini kan opportunity yang lo dapetin dari anak-anak indigo kan sebenarnya banyak ya. Berapa banyak kedekatan lo dengan anak-anak indigo itu berdampak positif di hidup lo? Dampak positif sih pasti ada lah ya kan. Dampak positifnya yang mungkin ya gue jadi lebih mendalami tentang diri gue sendiri. Kadang kan Oh ya, kita gampang betul. menilai seseorang, tapi kita sulit menilai diri Dia kita sendiri, sendiri. benar. Karena banyaknya orang di Indonesia atau di seluruh dunia susah ngaca. Kadang-kadang mereka tertutup oleh ego mereka sendiri. Gue males ngaca sekarang. Lubang hidung gue gede banget. Sama pori-pori gue juga gede. Ini ada jerawat baru nih. Takut gue sekarang. Kalau gue juga takut, makin lebar. Kudu lebar, Mas. Makin lebar. Nggak udah apa-apa. lebar. Itu berarti Hoki. Bukan. Pintar. Ini kan pemikir. Pikir, ya ini kan? pintar. Ini pintar. Nah, kalau gua ini kan depan-depan. Dia pikir dia pintar. Betul. Boleh. Ini jokes orang lama banget. Wah, Bapak banget baru kemarin. ini kita lurusin dikit gue dari tadi ngeliat miring ya. Lama-lama geser nih. Tapi dampak positifnya apa? Dampak positifnya apa tuh? Yang benar-benar lo rasain nih gitu. Ya gue jadi lebih mengetahui tentang spiritual lebih dalam aja sih. Tapi balik lagi ya, dampak positifnya adalah gue lebih, ada. Gue yang tadinya dulu penakut, jadi ngerti konsep soal dunia goib. Semakin lo, ini doang sih basicnya sadar, standarnya dan dasarnya ya. Semakin lo takut, semakin lo akan digangguin. Iya benar. Simple. Itu aja simple. Itu yang Iya. ngebuat gue akhirnya jadi, tadinya gue nggak bisa tidur sendirian, apalagi gue tinggal sendirian kan, gitu loh. Kali ya teman-teman Jadi saya beda. Jadi gue suruh teman-teman gue atau tim gue, ya udah tinggal bareng deh, Tinggal biar bareng. enak ngobrol atau apa gitu kan. enak dong tinggal bareng. Sama cowok gue mana enak. Oh, laki. Ya enaknya sih briefing gampang sih, iya, gak usah iya. meeting, tinggal jauh. Bener. Oke, kalau itu positifnya, ada kejadian jelek gak sih di lu? Atau kejadian dari ini ya gitu ya? Balik lagi yang seperti gue bilang, kadang-kadang nih indigo ini nggak bisa kita touch nih, kita pegang, ya kan? Istilah mereka punya sensitivitasnya sendiri, mereka punya perasaannya mereka sendiri lah intinya. Bahkan Yang dunianya sendiri kan sebenarnya. ya Iya. beberapa, gue bilang beberapa, itu yang ngebuat gue jadi wow. Gitu loh, ada wow effect gitu kan. Mereka tetap manusia ya, mereka punya pemikiran, tapi menurut gue memang lebih sensitif. Sampai titik di mana gue disantet sama teman konten gue sendiri. Hah? Disantet? Iya. Teman Disantet konten lo sendiri. Maksudnya teman konten? Bener, jadi gini, gue habis konten nih, ya kan, tiba-tiba dia bawa santet padang sama santet ayam. Benar.
Itu temen Itu yang bener. tidak mikirin perasaan. Nggak beradab sama sekali. Karena apa? Sate padang Santet dicampur. padang sama santet Itu. ayam tuh kan sama-sama enak. Jangan Bener, dicampur dong. Pilih salah satu. Santet kambing Wah, pakai kecap. kita ke Enggak, Purwakarta yuk. Santet Marangi. Gue udah nggak mau nerusin. Enggak, tapi bener. Gue pernah disantet sama teman konten gue sendiri. Oh. Jadi intinya gue nggak mau nyebut nama, tapi ada lah di konten gue 2018-19, Bambang? ya kan? Bukan, Waduh. bukan cowok. Oh. Wah, gue udah nyebut nih. Susi. Si Mili Kitty. Bala-bala. Sri. Oh dia. Bukan. Bukan. Oh. Jadi intinya sih ya oknum lah, anggaplah gue bilang oknum. Jadi kan gue kan emang kontennya itu tuh banyak ada indigonya lah di dalam gitu kan. Ini sebelum yang konten gue yang sekarang ada lah. Nah di situ dia agak cemburu lah soal gue ngonten dengan indigo lain gitu. Dari situ dia mungkin ada sifat yang emang kurang baik gitu kan, sirikan atau apa, cemburu gue nggak tahu. Intinya gue Diapain, Bu? dikirimin lah. Pertama gue tuh nggak pernah yang namanya ngeliat setan, nggak pernah ngerasain apa-apapun yang berbau. Kali cuma ya bentrokan energi doang lah, lemes gitu kan. Tapi di sisi ini gue bener-bener ngerasa tiap tidur gue nggak tenang sampai titik dimana gue akhirnya mimpi yang aneh gitu, mimpi aneh. Jadi gue mau ceritain mimpinya bagaimana? Jadi cerita horor nih. Boleh. Nggak apa-apa. Agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak panjang sih. Ya intinya di mimpi tersebut gue itu tuh kayak keluar dari suatu rumah, gue lupa rumahnya kayak gimana, pokoknya suatu rumah. Nah di situ yang goncengin gue adalah orang yang gue kenal juga. Oke. Gitu. Orang yang gue kenal juga, gue digoncengin tuh naik motor. Nah pas lagi naik motor itu, gue ngeliat di depan gue itu kayak ada anjing, tapi anjing skeleton gitu tuh gak sih? Yang bulu-bulunya tuh jarang-jarang gitu loh, kayak undead, anjing undead gitu lah. Ya kan, tapi buntutnya panjang. Buntutnya panjang tuh dengan bulunya yang jarang-jarang. Nah refleks dong, wah gue ketakutan karena gue emang takut anjing juga kan. Nah di situ gue kayak kaki gue ngangkang gitu kan buat ngindarin kena si anjing itu atau gigitan atau apalah pas ngelewatin itu. Nah terkenalah buntutnya dia terkena. Di situ di mimpi itu tuh kayak kaki gue ngerasa sakit lah. Tapi gue belum bangun, masih tidur tuh mimpi istilahnya. Nah dari situ gue jatuh, ya kan, jatuh dari motor jebret. Nah pas di vision gue masih ingat sampai sekarang, si anjing itu tiba-tiba lari untuk nyengkram gue sampai titik di mana zrak, gue kebangun. Badan yang gue rasain adalah kayak gue ditusuk-tusuk ribuan jarum. Ditusuk ribuan jarum, gue teriak, wah. Nah di situ kan gue masih nge-event tuh ya, masih nge-IO. Di situ banyak kru-kru gue emang lagi pada nginep tidur gitu kan. Disitulah mereka pada masuk ke kamar gue gitu kan, nanya, lu kenapa lu teriak kencang banget, kayak gimana sih? Gue gitu loh, kayak tapi nggak sepanjang itu, kayak tapi kencang banget gitu kan. Terus gue bangun, gue keringetan full, gue ngerasa emang itu masih sakit, masih inget rasa sakitnya. Masih inget rasa gimana sakitnya. sih seluruh badan lu ditusuk gitu loh. Jadi gue kayak sampai gini sek, gue sampai bingung, sampai gue cengok dulu sampai 1 menit 2 menit gitu loh, sampai akhirnya gue baru bisa ceritain. Nah di situ langsung dong gue nanya sama teman-teman indigo, karena aneh nih, gue jarang pernah yang gitu. Disitulah gue tahu, karena gue kan nanyanya bukan ke 1 atau 2 indigo, gue nanya lebih ke banyak orang indigo, dan semuanya sama ngomongnya bahwa gue ini kena kiriman lo gitu dari orang itu. Karena gue ngasih tahu nih, ini dia orangnya bukan, betul. Dan rata-rata mereka kan ada yang kenal ada yang enggak. Tapi banyak yang bilang, iya sih dia sih kayaknya. Karena ketidaksukaan gue, karena bla bla bla. Nah di situ masalahnya, si orang ini nih, si indigo ini suka bawain makanan ke gue. Oknum ini ya? Oknum ini suka bawain makanan ke gue. Jadi secara nggak langsung katanya, nih ada yang pernah lu makan juga nih kiriman dari dia. Di situ, gue tinggal di apartemen. Apartemen gue itu tuh katanya kayak udah banyak pasukan kuntilanak lah, apalah, sampai di luar-luar. Dan kampretnya ya, itu sampai nyerang ke keluarga gue juga gitu. Karena dia tahu gue itu tuh nggak bisa diserang. Entah bukan ada yang lindungi, karena nggak tahu ya, alam bawah sadar gue tuh agak kuat lah gitu kan istilahnya. Jahat ya? Untuk kena. Intinya dia nggak bisa nyerang gue. Jadi dia tuh udah lama nyerangnya sebenarnya. Baru gue ngelosnya di situ doang gitu kan, ngelos karena gue lagi capek atau apalah katanya. Dan orang tua gue yang kenanya udah lama. Di situ banyak kirimannya dia karena ciri khasnya adalah kunti gitu. Pasukan akhirnya bisa diselesaikan nih. Ya gue minta bantuan macam-macam gitu kan, teman-teman indigo diberesin. Tapi ya itu memang ya sampai ada perang-perang lah di unit gue gitu kan, sampai ada ya gitulah.
seru sih, rame sih. Tapi kalau detailin kan panjang. Iya, Tapi itu nggak enaknya sih. Kayak istilahnya kalau lu nggak suka sama gua, ya udah Ngomong aja gitu loh. Kita masih Kenapa? manusia sama manusia, nggak perlu lah. Tapi Lu mungkin ngapain dia sih naksir ngobrol kali, sama Bu. dia? Gua takutnya gitu juga. Oh. Cantik ya? Nggak. Manis. Papa, ini Dia ada enggak. berkeluarga. Kan? Oh, Dia ada wah. berkeluarga. Kenapa dia jealous ya? Gue nggak tahu. Ya mungkin jealousnya karena gue main dengan Indigo Oh lagi. iya, bisa jadi karena pertemanan aja ini, jealous pertemanan, Jealous kan suka ada yang kayak perkontenan gitu ya. Ya dia pun juga nyebut bahwa ya aku nggak bakal konten sama kamu kalau aku nggak ngeliat ada peluang di kamu. Gitu. Sampai jujur-jujuran kayak gitu. Oh. Aku juga nggak mau konten sama kamu, Bu, Sama. kalau nggak ada lihat ada Cuy, peluang. Kalau kamu nggak datang di sini juga Hmm. nggak akan aku telepon. Emang lu nelfon? tadi. Lagi sowan ini, lagi sowan deh. Ada ditodong. Tapi gue ngalamin apa yang lo alamin sih, kayak jadi Iya ya. kejadian itu gue udah pernah ngalamin juga, makanya gue merefleksikan, yaelah sama banget lagi sih Bo sama gue. Seriusan lu bener juga, Mas? Iya, sama kayak begitu kejadiannya. Jadi efek-efeknya tuh banyak banget gitu. Bahkan ada anak Indigo yang dulu satu program sama gue, itu gue sekarang udah nggak bisa ngontek dia dan gue nggak tahu ngontek dia kemana. Karena Gue udah nggak tahu dia di mana. lost kontak aja gitu. Karena kan gini, selama dulu syuting sama dia, gue komunikasi karena kan waktu itu masih kecil banget. Komunikasi sama bapak ibunya gitu. Ini si Dimas gimana? Gini nih, lagi aman nggak? Oh lagi aman. Cuman nanti tanyain yang banyak karena dia posisinya gini gitu. Dan bener yang lo bilang, mereka tuh kayak punya sensitivitas yang sangat luar biasa. Jadi pada saat di awal udah dibilangin nih sama almarhum Pak Leo, Dim, nanti kamu gini. Yang lain jangan kamu dengerin. Oke, Dim, oke, iya. Enggak, ntar dilakuin apa yang dibilang sama yang siapapun itu. Dilakuin, baru udah dibilang jangan. Padahal kadang-kadang udah ngiring-ngiring, aduh. Tapi mungkin karena dia bocah juga kali ya. Karena masih bocah, gitu. Ya kan, kalau masih bocah kan ngontrolnya masih agak susah ya. Masuk remaja dewasa itu udah mulai bisa ada perubahan biasanya. Sama halnya kayak waktu kita dulu pernah syuting di Kimata gitu ya. Kita juga ada kedatangan salah satu namanya Putri kalau nggak salah ya. Putri. Si Putri itu sampai Putri nama orang apa dia Putri status? Enggak. Namanya Putri. Namanya Putri, terus dia pernah sampai satu keluarganya tuh bilang dia gila. Skizo. Sampai dibilang seperti itu. Padahal cuman gini, segala satu kejadian nanti bisa dilihat ya di episode-nya Putri ya. Padahal itu kejadian yang somehow selalu ya kan karena ini, ya kan karena itu gitu loh. Kejadiannya itu dan itu nyata. Itu menyerang ke semuanya, hampir ke dianya juga. Dan itu memang mau dibantai. Apanya? Satu keluarga. Buset. Nah, itu dia. Itu yang disebut dengan jebakan supernatural atau jebakan spiritual. Nah, di situ akhirnya gue dengan banyaknya gue kenalan sama teman Indigo ini kan gue jadi banyak pengetahuan kan. Dan gue bisa, ini menurut gue sendiri ya, dimana gue jangan sampai kena masuk jebakan itu gitu loh. Jadi gue memfilter nih, mana yang bisa gue yakini, mana yang tidak bisa gue yakini gitu. Tapi gue tetap respect sama mereka. So far itu aja sih yang penting pegangan gue untuk bermain di dunia horor ini gitu sebagai orang normal gitu kan. Karena apalagi masih muda ya. Menurut pengalaman gue malah tuh anak-anak Indigo itu kita nyebutnya anak-anak karena mereka masih anak-anak gitu kan. Anak-anak ini kan kadang-kadang awalnya itu mereka kena jebakan dulu. Jebakan spiritual atau supernatural lah. Kita anggap seperti itu. Bisa jadi dia didatengin, oh saya baik, saya yang menjagamu atau apa. Benar. Dia mengarahkan kebaikan dulu. Sebenarnya dia tapi diblokin. That's right. Kena masuk. Itu dari pengalaman gue ya, gue ngeliat dari cerita-cerita. Tapi mungkin di suatu umur dia mulai mengerti, dia bisa keluar dari jebakan itu. Tapi ada juga yang tidak bisa keluar. Ikut terus. Ya. Nah kita sebagai manusia biasa, balik lagi di konten gue selalu bilang, ambil positifnya, buang jeleknya. Ambil aja yang bagusnya, dan lu gak usah terlalu percaya karena kita kan mau menceritakan aja. Sama seperti Kimata, kita mau cerita. Sudut pandang kita aja. Iya. Dan itu ya menariknya dari yang lu bilang tadi itu, ketika mereka beranjak berumur lah intinya seperti itu ya, mereka jadi satu lagi tuh omongan lo free will untuk mereka yang ngikutin jadi jelek atau enggak. Cuman dibungkusnya sama tetap aja mereka adalah manusia yang seperti kita juga. Which is adalah punya apa? Punya emosi. Betul. Ketika dia bilang, wah gua akan semakin powerful nih kalau gua kesini, ya udah. Mereka akan merasa jadi powerful dan itu kejadian karena ya itu didukung dengan keadaan supranatural ini tadi itu. Tapi ketika mereka berpikir bahwasanya kok
nggak begini ya harusnya ya. Nah itu egonya mereka yang menuju ke spiritual. Ini menarik ini, Bu. Adalah kita kan sama-sama konten Kreator. horor nih, Oh, ya. konten kreator horor. Hmm. Nah, Bo secara pribadi gimana memisahkan itu dengan kehidupan Iya. Bo yang biasa, orang biasa? Lo harus punya prinsip, bro. Lo harus punya prinsip yang lo pegang teguh. Mana yang bisa lo harus saring, mana yang enggak. Intinya gitu aja sih. Kalau lo sekalinya loss, nggak punya saringan, udah ke bawah aja. Ke bawah terus. Lo ganti A, nanti akan ikut ke A. Lo ganti ke B, lo akan ikut ke B. C ke C. Gitu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Walaupun positif pun juga, lo harus saring. Oh ya, somehow juga mesti Bener. disaring. Ada positif yang sebenarnya itu kan selubung. Iya, Menurut iya, gua, iya. sebenarnya itu kurang, gak usah jauh-jauh. Jebakan supernatural atau spiritual itu berlaku loh sama pemuka-pemuka agama di luar sana. Benar-benar. Banyak orang di sana itu menurut gua oknum ya, gua nyebutnya oknum aja ya. Banyak lah ceritanya di Indonesia kan ya. Betul Nggak usah banget. dari berbagai agama juga gitu. Gua nggak nyebut satu agama doang. Mereka semakin posisinya semakin tinggi ataupun mereka semakin dihormati, semakin mereka tuh goyang loh. Iya. Ya kan? Karena menurut gua selama dia masih ada daging dan darah, blood and flesh, mereka masih manusia. Mereka masih digoda sama yang namanya iblis ataupun kemauan-kemauan yang jelek. Dan mereka juga berbuat salah. Ya, pelajaran yang gue dapat prinsip adalah nggak ada orang yang sempurna. Betul, Dan betul. jangan terlalu mengidolakan sesuatu berlebihan. Ya, Siapapun itu, kecuali Tuhan mungkin ya. Ya, Ataupun pokoknya- mungkin prophet kita lah. Ya. Dengan Yang agama lo harus masing-masing. didoain adalah Bang Haji Roma. Jadi, By the way, anak Indigo pernah ada yang curhat sama lu nggak soal keindigoan mereka? oh banyak. yang nggak harus disuting ya maksudnya ya. Banyak sih. Mereka masalah percintaan, nggak jauh-jauh. Aku tuh udah nggak kuat. Gitu-gitu kali ya. Banyak yang kayak gitu atau enggak mereka pun karena saking sensitifnya mereka kan mereka gampang kayak terluka juga atau enggak kayak mereka kurang pede gitu loh. Nah, kita mungkin yang orang-orang yang memiliki sudut pandang berbeda, kita memberikan sebuah nasihat dari sudut pandang manusia juga gitu loh. Istilahnya normalnya gimana sih? Kayak gini ya udah lu jangan With respect berekspektasi. ya. Iya. With Karena respect. balik lagi mereka tuh punya sensitivitas Iya, yang iya, hebat gitu loh. Kadang-kadang belum tentu loh dia A, belum tentu loh dia memang B. Kita lihat aja dulu gimana. Karena balik lagi, kita harus ada buktinya dulu, jangan menuduh. Gitu. Banyak yang kayak gitu juga sih. So far sih curhatnya kayak gitu ya, nggak jauh-jauh. Walaupun sebenarnya dia tahu nih, banyak menurut gue teman-teman gue yang indigo kayak, gue tahu nih pacar gue toxic misalkan kayak gitu kan ya. Tapi tetap dihajar aja atau kayak gimana. Udah kane Iya. soalnya. Wah, bukan dong. Hah? Apa intinya itu tadi balik lagi sih yang diomongin sama dia walaupun dia tahu kok udah nih anak Tapi pasti ada juga begini. ya, Cuman pada ujung-ujungnya dia mungkin nih second third opinion dia perlu juga nih kayaknya gitu ya. Betul. Iya kan? manusia Dari manusia normal. Karena kadang-kadang tuh kita sebenarnya punya pemikiran nih, udah tahu. Tapi belum yakin aja, makanya kita butuh curhat. Sama lah kayak manusia biasa kan, butuh curhat juga. Tapi gue mau Indigo juga manusia, intinya gitu. bener. Nah, itu yang tadi mau gue revisi sebenarnya. Maksudnya gue merevisi diri gue sendiri adalah dia butuh opini untuk orang normal. Sebenarnya mereka normal kok. Iya, cuman mereka ibaratnya punya kelebihan aja. Itu gift-nya mereka adalah six sense-nya mereka itu Dan tadi. mereka bukan orang aneh, karena dari mereka curhat ya rata-rata ya. Kalau masa kecilnya dia, kadang mereka banyak dibully juga. Karena ngerasa aneh. Apaan sih? Mereka tuh memang nggak rata-rata. Tapi kadang-kadang mereka tuh untuk sosialnya kurang biasanya. Mereka punya pemikiran lain. Karena Jadi introvert ya. Misalkan gue indigo nih. Ya. Yaelah, dia baik kelihatannya gitu. Tapi gue udah tahu jelek lu gimana. Nah, kan jadi kita takut. Jadi kadang-kadang mereka juga holding back juga ya. holding back juga. Jadi susah. Padahal kalau kita tahu nih sebenarnya dia kurang. Misalkan gitu ya, Mas Fu deh. Gue tahu nih karakter Mas Fu gimana. Gue nggak ngindar dulu, ya udah seadanya aja gitu kan, atau kayak begaul aja dulu gitu. Kita masih try. Tapi mereka kan udah punya pemikiran lain. Itu yang ngebuat mereka mungkin kelihatannya aneh atau enggak mereka yang bisa ngelihat tapi nggak punya power untuk apa ya? Untuk menghalau itu kan kadang-kadang kan juga kayak kesannya skizo. Jadi dia apa ya? Ya ngumpet lah dari Menarik sosial. diri, Bentengin sendiri langsung gitu loh. Atau mereka udah nyebut sorry gue introvert gitu. Atau orang lain bilang dia tuh introvert banget deh gitu. Tapi penasaran deh. Maksudnya ada yang cerita nggak sih bahwasannya emang indigo tuh ngaku ya? Gue indigo yuk. Tergantung. Kalau di zaman dulu mereka tuh masih ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang indigo jadi konten. Iya. Akhirnya karena ada peluang kan. Ada peluang. Opportunity-nya ada. Tapi gue ya itulah terkadang
menurut gue nih ada sebagian ya itu balik lagi kita saling respect aja. Ada anak-anak indigo yang dia tidak perlu menunjukkan keilmuannya dia atau kebisaannya dia untuk orang-orang tahu gitu. Hanya 1-2 orang yang dia tuh bisa tahu lagi gini-gini. Itu biasa dari mulut ke mulut kan. Ya, itu dari mulut ke mulut. Dia tuh nggak kayak, malah kita takut, anjir ternyata dari indigo. Salah nih gue kemarin. Dibacain Lu ketahuan bohong nih. Mereka tuh punya detektornya sendiri loh. Untuk orang yang ngebohong atau two face gitu kan. Makanya gue sekarang ke setiap orang manapun, ya gue apa adanya aja. Lu bisa ngejaga itu gimana? Ngejaga ke mereka bahwasannya biar nggak kelihatan fake nih, biar nggak gitu tuh gimana sih lu? Gitu lagi. Enggak sih ya, gue tuh susahnya bukan karena ketemu bintang tamu atau bintang tamu indigo, lebih ke partner indigo sih yang gue susah itu. Ngejaga perasaan mereka itu yang sulit kalau kata gue. Iya sih. Di situ gue jujur sih, gue di Detektif Astral sendiri gitu kan, gue bener-bener apa ya, tahu kapan gue harus neken ego gue, kapan gue harus nonjolin ego gue gitu. Karena kan ya gue punya kepentingan di situ juga dong, gue pengenin. Tapi gue belajar karakter mereka nih gitu kan. Despite lu udah kenal sama mereka lama ya. Gitu. Tugas lu tuh paling berat sebenarnya. Iya memang sih. Udah ya makanya ini agak sedikit spill lah ya masalah dapur pribadi gitu kan. Tapi ya dulu kan gue berlima, sekarang jadi bertiga kan. Intinya gitu aja lah. Karena susah nih. Mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya perasaan mereka sendiri, dan kita nggak bisa tahu anjir mau lu apa sih gitu loh. Iya. Kalau lu nggak benar-benar temenan dan lu nggak punya tepo seliro, itu susah Pak. Malah ada yang gue udah anggap kayak kakak gue sendiri atau bestie banget lah, tiba-tiba bye aja. Iya, bye Wah, aja. itu kampret banget, gue sakit hati sih. Itu bener-bener kayak, wah bang. Mungkin itu jadi belajar bahwasanya you cannot expecting too much ya. Iya, lu nggak bisa megang mereka. Yang penting ya udah, selama dia masih mau profesional ya profesional. Intinya gitu aja. Susah ya Bo hidup lu ya. Susah. Tapi ngejagain mereka itu susah ya. Yang penting lu tulus aja. Dan walaupun istilahnya lu selek-selek sama mereka, ya mereka masih manusia, gue masih manusia. Yang penting gimana kita mau ngomongnya aja, ya, kalau menyelesaikan bener, masalah itu. Maksudnya kalau lu bener ya lu ngomong aja gitu. Tapi emang persahabatan yang terjadi bisa terjalin dengan baik adalah karena adanya argumen kan. Betul. Argumen yang positif gitu. Karena persahabatan itu bagi kepompong. Wah, gue udah hampir nyanyi nih. Dari tadi sih gue mau ngomong persahabatan, tapi lagi ngomong nih. Intinya gitu lah. Sulit berteman dengan indigo, sulit. Mereka punya pemikiran mereka sendiri tapi yang nggak bisa kita tahu. Pernah nggak sih ngomong, Bo, lu tuh nggak boleh gini. Pernah. Dan kadang gue pun juga tetap kekeh dengan rasa ego gue sendiri. Enggak, gue nggak kayak gitu loh. Tapi ya mungkin deep down sebenarnya seperti itu. Tapi ya udahlah, kita win-win solution aja. Selama kita masih punya satu visi misi, ya udah. Kapan kita holding back ego kita, kapan gue munculin ego gue gitu. Jadi sebenarnya Bo itu bisa jadi belajar dewasa daripada umurnya. Setuju. Benar. Iya kan? Karena lu harus menghadapi banyak hal dari si pengalaman itu. Tapi balik lagi ya, konsep indigo itu sebenarnya menurut gue udah agak melenceng di Indonesia. Indigo itu kan sebenarnya ditemuin ya tahun 80-an lah dari seseorang di luar sana kan. Dan itu tuh dibagi banyak. Indigo tuh enggak yang lihat setan tuh indigo, enggak. Indigo tuh ada yang istilahnya kita nyebutnya, kalau gue ya, perspektifnya adalah sensitif. Selama ini. Kenapa? Ya indigo tuh bisa lihat setan. Nah salah lu. Sebenarnya. Bukan. Oh damn. Jadi ada orang-orang yang memang sebenarnya jalannya di dunia supranatural atau ada yang jalan spiritual, ada yang memang istilahnya dia punya kemampuan tersebut tapi jalan dia bukan di sana. Ketika dia mempertajam itu atau mengasah itu, yang ada dia malah bisa termanipulasi. Ada yang kayak gitu tipenya. Karena kayak orang yang hati-hatilah. Terlalu kalau boleh. Gue kayak itu paranormal gitu loh. Sekarang gini deh. Bayangin, lu sensitif nih, tapi lu nggak punya mentalitas yang istilahnya lu bisa ngelawan itu semua, bisa ngelihat setan tiap saat. Gua baru stres nggak lu? Gue baru ingat. Jadi nih ya, kan tadi gue sempat cerita soal Dimas yang dulu syuting sama gue. Gue baru ingat Dimas pernah ngomong gini, Om Marsha ntar banyak ketemu cewek nih. Oh iya. Di hidup gue selalu digoda sama perempuan. Selalu. Dimas, gue baru ingat tuh dia ngomong gitu. Oh. Gara-gara yang tadi lo cerita, arahan mereka kemana gitu. Karena ada kan anak-anak indigo yang dia berkomunikasi dengan sesuatu gitu loh. Jadi si sesuatu ini yang ngasih tahu gitu. Karena si sesuatu ini yang bisa melihat ke masa depan kan. Cuman gue tuh ya masih
jujur sih gue bilang sih gue nggak begitu suka konsep yang Iya. itu gue nggak suka gitu. Maksudnya gini, ya itu Kalau lu ngomong hati-hati kan mesti gini, hati-hati di jalan ya. Gitu. ini enggak yang hati-hati deh. Tapi kadang itu bagus juga loh, bro. Oh iya, kalau untuk nge-warning kita it's okay gitu Iya, iya. ya. Cuman gue tuh jadi overthinking. Oh, karena lu jadi OT Nah, aja guanya nih. yang OT gitu loh. Bener juga sih, gua agak nggak terlalu yang kayak gitu-gitu. Iya, karena gitu. Somehow kalau lu punya kayak tadi lu bilang, gue holding back. Kayak gue tahu kapan holding back ketika gue nggak mau ngomong nih apa yang ada di pikiran gue. Lu kan tadi bilang gitu ya, ke anak-anak ini bisa gitu ya. Cuman somehow apa mereka nggak bisa ngontrol kali ya untuk hati-hati deh. Kayak gitu loh. Iya, karena mereka antara care sama kita. Nah, Antara juga kayak gatel aja pengen ngomong. Itu. Gitu. Tapi sebenarnya itu bagus loh. Iya, I know. Gue tuh kepikiran banget ada beberapa teman gue yang sensitif lah. Ataupun ini gue nggak tahu, intinya dia dan dia bilang, "Bo, lu kayaknya agak lagi kurang deket lu ya sama Tuhan ya." Gitu kan. Nah, kalau diingetin kayak gitu nggak apa-apa. Nah, itu sih nggak apa-apa. Mengingatkan. Tapi ada juga yang kayak, "Bo, lu kayaknya hati-hati deh. Gue ngeliatnya tahun depan lu kayak agak dihianatin deh." Tuh. Dan terjadi. Terjadi benar. Gitu. Hati-hati aja. Jadi gue udah pasang mindset, ya udahlah gue gak akan kecewa banget, walaupun kecewa ya, tapi jatuhnya nggak jatuh banget gitu kan. Ya udah. Tapi kadang ada yang gue percaya, ada yang enggak juga gitu sih. Ya udah. Tapi salahnya kita ya. Terutama gue dulu sempet yang dimana gue suka hobi ngebaca. Akhirnya jadi keyakinan cuy. Jadi mindset. Oh, iya. Itu Itu parah sih. kayak nempel jadinya kan. Nempel gitu loh. Gue juga waktu itu banyak yang bilang, bro, kenapa? Nanti sampai rumah, masuk kamar, duh, gue bilang kayak gitu. Nah itu tuh. Nyalain lampu bro, gelap soalnya kalau nggak dinyalain. Kan kesel kan lo? Kesel nggak gitu ya? Dengernya aja. Kesel gue. Gue mau cerita aja nih sebenarnya tadi tuh malu gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan jokesnya mereka lah. Jokesnya gitu mereka. kan. Mereka juga manusia, bisa Enggak, gue ngejokes. masih kesel. Ya gue juga melakukan hal yang sama. Ini hirup bro, hirup. Yuk. Udah kali ya. Ini kalau diomongin ini, Panjang ini. jadi buku kita. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Jualan. Jualan. Berapa eksemplar tuh dapat? Paduka Bu dan antek-anteknya. Wih, sedap. Tapi gue nanya sih, gantian nih gue yang nanya ke kalian Oke, berdua. terima kasih. Gitu kan. Gue udah datang. Daripada ditanya. Tapi selama konten horor nih, apa yang didapat juga dari positif atau negatifnya deh? Mungkin dari Mas Fu atau Mas Arsyad. Apalagi senior nih yang udah lama nih. Gue udah ngalamin nih. Kalau gue tuh gini, sejak di Kimata, gue jadi sensitif. To be honest, iya. Karena somehow, kalau teman-teman juga pernah ingat penelusuran pertama, disitulah gue yang, wah gila gitu. Tapi, I don't wanna see. Gue nggak kepengen untuk ngelihat gitu. But, I feel, I hear. Gitu aja gitu. Dan itu kejadiannya pas udah mulai masuk di sini dengan ketemu sama teman-teman gitu ya. Ada Kare juga kayak gitu ya. Malah jadi lebih sensitif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue jadi tahu karakter orang. Oh, bisa baca intuisi. Intuisi makin tebal. Tapi gue nggak akan bilang, Boy itu ternyata enggak. Itu gue simpen. Bo itu ternyata bedakan. Ember. Namanya juga Bow. Namanya juga Bow. Cuman tapi itu. Jadi gue jadi mengenal karakter orang kayak pas dia datang aja gitu ya, introduce gitu. Halo Mas, kita gini-gini. Wah, enak nih vibes-nya nih. Iya. Gue ngobrolnya bisa dapat nih gitu. Ada juga yang waduh, berat. Panjang ceritanya ada ya, nggak selesai. Panjang ceritanya nggak selesai. Sampai Radit minta tolong. Baterai habis. Om, lu aja kali yang ngomong orang ini. Gitu. Oh gitu. Dia nggak mau dijebak. Kurang ajar. Kalau Mas Arsyad gimana? Kalau gue, karena gue pernah ngalamin hal-hal kayak gini ya. Jadi positifnya memang akhirnya kalau di diri gue adalah gue harus memaksa diri gue untuk selalu nggak boleh lupa sama ibadah. Itu positifnya. Negatifnya adalah gue udah mulai melihat lagi siluet aneh-aneh. Itu negatifnya. Kok gue bingung ya, kok gue doang yang nggak sensitif? Enggak. Itu nggak apa-apa. Karena produser kita
Mau lu kasih tahu tempat ini kayak apa? Enggak. Sama. Nggak ada apa. Gue 8 tahun coy, sampai penelusuran juga segala macem, sampai konten iblis-iblisan, kagak sensitif. Tapi bener gue sama kayak lu, kayak baca karakter seseorang Iya. kayak dapet lah dasarnya, Dan lo ngerasa kan, ngerasa itunya kuat banget nyaman kan? nggak nyamannya, itu kuat. Itu dia. Bagus sih sebenarnya untuk Iya, bisnis iya. sih, Iya, buat untuk bisnis pertemanan bagus. itu juga Pertemanan bagus. bagus. Mana nih yang kita harus tulus, mana yang enggak. Cuman itu tadi, gue sangat-sangat tertarik omongan lu bahwasannya sifat yang bener-bener manusia punya itu adalah itu tadi gitu loh. Bahwasanya ketika gue ngomong sama Harsha gitu ya, gue udah tahu nih, nih susah nih orang diajak ngomong nih. Tapi gue nggak holding back untuk yang, ya udah deh mas, thank you ya mas. Enggak, dia ngajak ngobrol ya gue tetap gitu. Sampai pada akhirnya, oh ya ini satu hal. Sampai pada akhirnya, pemikiran pertama gue gagalkan sendiri. Oh, ternyata nggak gini orang ini, ternyata gitu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang intuisi bisa salah. Ya. Intuisi, guts feeling bisa benar, ya kan? Sama akhirnya gue juga, hal positifnya sekarang, itu gue bukan holding back, tapi gue lebih banyak diem. Karena gue dulu spontanitasnya luar biasa. Gitu. Jadi gue tuh orangnya gerasa gerusu. Ada orang dia apain, gue maju duluan. Ada ini nggak, pokoknya berarti kayak James Bond, tembak aja dulu, nanyanya belakangan. Ember. Gitu. Gue begitu dulu. Sekarang nggak. Udah tuh, karena mungkin berjalannya waktu juga kali ya. Pendewasaan diri. Udah bilang aja umur. Nggak ada urusan sama umur. Nggak ada urusan Nggak ada umur urusan, ya? Pak. Tapi bener, Pak. Jadi pengalaman yang lo dapet itu semakin membuat lo jadi bukan wise ya, tapi lo bisa melihat gambaran yang lebih besar. Jangan deh. Gitu-gitu kali ya? Jangan deh. Nggak usah deh. Deh, santai Udah, aja. ntar aja lah. Kayak misalnya gue dipepet di jalanan. Dulu gue bisa turun. Sekarang lu gua terbang. santai. Oh, Gue enggak. terbang. Lu naikin. Wah, gitu. Nah, gue diem aja, udah gue ketawa aja. Itu, dan ternyata apa? Itu menyelamatkan diri lo. Betul. Oh iya, Hal-hal itu menyelamatkan diri lo. Iya, Setuju, iya. Gue setuju, Iya. gue setuju. Itu yang hal positif lagi yang gue dapetin ya. Karena gue dapat lagi tuh ilmunya soal jalanan dari orang indigo. Hmm. Karena apa? Karena katanya tuh kan di jalanan itu banyak setannya, banyak apanya, hawa negatif kan. Ketika lu lagi marah-marah di situ, kan lu mengeluarkan emosi negatif kan. betul. Di situlah mereka bermain sebenarnya kepancar. Di situ lu makin negatif. Kalau lu makin negatif itu udah hancur. Habis, Better lu adalah lu harus tenangin diri. Ilmu kan. Jadi poinnya adalah gue sih selama gue udah 8 tahun lah ya ngonten dunia horor, gue senang ketemu teman-teman indigo gue. Iya. Kenapa? Karena gue dapat pembelajaran yang tidak ada di buku, di internet atau Di di sekolah manapun, di juga sekolah. ada tuh. Dan gue suka aja dengan sudut pandang ini. Ambil Cukup positifnya, ambil positifnya, buang buang negatifnya. jeleknya. Buang jeleknya. Selamat Anda menjadi IndiHome. Oke. Jangan lupa Jangan lupa, langsung masih ada beberapa konten lagi di Kimata. Tonton terus dan di channelnya Bo juga. Bobokul TV, Detektif Astral, tuh dia tuh. Wih, dengan jangan lupa hashtag kami sahabat Indigo. Kami sahabat Indigo. Kita tuh CS-an banget sama Indigo. indigo banget anaknya. Tapi jangan nyantet ya. Jangan dong. Jangan dong. Jangan. Apalagi, ada lagi, gue mau dong pengalaman nih curhat nih. Boleh. Ada lagi yang satu. Difitnah gue main Indigo. Waduh. Wah itu kampret banget. Difitnah. Itu fitness tuh emang lebih kejam dari pembunuhan, Pak. Betul. Dibilangnya nyerang, padahal mah apaan? Wah itu. Lu dibilang bahaya. nyerang. Jadi hati-hati juga lah. Itu teman collab doang, collab. Tapi tetap. Tapi lu gua tahu. Influencer tuh. besar lah. Iya, tapi tetap. Kita sahabat indigo. Kita sahabat ini dong. Hormatilah konten creator sesama konten creator. Ya. Imbombe. Seberapa? Nippon Pin, Oh, sponsor mantep. dong. Bo, thank you. Bo, Sama-sama. Ya, thank thank you, you Bo. banget. Gila. Terima kasih konten pemalakan ini. Tapi seru, tapi seru. emang itu harus malak temen. Ini kayaknya kalau rame part 2. Salah lah di channel gua Bobokul TV. Bobokul Oh, TV. bener. Gua nggak bawa kamera. Gak apa-apa. Bisa diatur. Pindahin ke sini. Udah ada studio. Sombong banget. Udah, jangan lupa di kelinting-kelinting. Subscribe jangan lupa. Subscribe, terus Super thanks, thank you. informasi apapun ada di IG kita sama di TikTok. TikTok. Alright. IG-nya IG-nya Bobokul, TikTok sama, semuanya sama. Cari aja. Cari aja Bobokul. Cari aja. Kayak nyari gampang lu. Bobokul ya. Bobocol. Nah, Bobocol. O-nya 2. Oke. Udah ya? Udah ya? Udah ya? Oke. Kasihan kameramen kita mau pulang. Dia mau pulang dari tadi. Kita ngopi-ngopi. Ayo. Deh. Dah.